Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin walladzi an'amana bikulli ni'am wa an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian Suratul Tin ya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين wa demi atin buah tin, wa dan demi az-zaitun buah zaitun, di mana dalam penafsirannya Imam Jalalain menyebut ya, ai al-ma'kulain, dua makanan, au jabalain bisyam, atau dua gunung yang ada di Syam, yambatanil ma'kulain, yang tumbuh dua jenis ya, tin dan zaitun. Syam itu meliputi Palestina ya, Libanon, Yordan. Kemudian ini menjadi catatan nanti di akhir zaman ya. Wa turi sinin,
dan demi gunung atau sering disebut bukit Sinai, al-jabal alladzi kallamallahu ta'ala alaihi Musa, yakni gunung di mana Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Sinin al-mubarak, makna dari Sinin, Sinai itu adalah yang diberkahi, awil hasan atau yang bagus, gunung yang diberkahi dan bagus, bil asjaril musmirah, dengan pohon-pohon yang punya buah, yakni buah yang bisa dimakan. Wahada, dan ini al-balad, negeri al-amin, yang aman, Makkah, yakni yang dimaksud adalah Makkah. Li amnin nasi, ya, karena amannya manusia, fiha, tinggal di Mekah, jahiliyatan, baik di masa jahiliyah, wa islaman, ataupun di masa Islam. Laqad, la sungguh, qad telah atau sesungguhnya, atau la sungguh, qad benar-benar, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi, pada ahsan, yang terbaik, takwimin, penciptaannya, bentuknya, ta'dilun, yakni yang dimaksud adalah seimbang, li suratihi, ya, bentuknya. Summa, kemudian, rodadna hu, kami mengembalikan hu al-insan, fi ba'dhi afradihi, tentu tidak semuanya tapi sebagian dari al-insan, asfala, ya, asfala, sampai di Sunda jadi aspal, ya, artinya paling bawah, karena kan aspal itu dalam minyak bumi dia adalah cairan paling bawah, tapi tetap mahal juga aspal. Safilin, ya, dari yang paling rendah. Kinayatan anil harami wadh-dhu'fi, ya. Jadi sedikit demi sedikit, secara umur saja manusia akan dikurangi, makin tua makin lemah, ya. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-shalihat, amal-amal salih, yakni yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi amal-amal yang sesuai, dia melakukan amal harus sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Falahum, maka li, bagi hum, mereka, ajrun, ada pahala, ghairu, tanpa mamnunin, maqtu'in, tanpa terputus. Wa fil hadis, karena ada hadis, idza balaghal mu'minu, apabila telah sampai seorang mukmin, minal kibari, dari masa tua, ma yu'jizuhu, yang akhirnya karena ketuaan itu membuat dia lemah, anil amali, dalam melakukan amal, kutibalahu, maka sesungguhnya dia telah diberi pahala baginya, makana ya'malu, yakni apa yang sudah terbiasa dia laksanakan ketika masih kuat. Makanya makna dari gunakan masa mudamu sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, karena amalan-amalan saat kita dalam keadaan yang lemah, sakit semua, itu dihitung dari pemanfaatan kita saat sehat, saat muda, apa yang kita lakukan.
Fama, dan tidaklah yukadzibuka, akan mendustakan engkau wahai Muhammad, al-kafir, ya, yakni orang kafir, ba'du, setelah, apa setelahnya, ba'dama dzukira min khalqil insani fi ahsani suwarin, ya, tentu setelah penyebutan tentang manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik bentuknya, summa raddahu, kemudian akan dikembalikan ila ardalil umri, kepada seburuk-buruk, ya, urusan, ya. Ad-dal alal qudrah alal ba'si, khususnya saat nanti di hari berbangkit, biddin bil jaza, tentang hari pembalasan. Alaisa, bukanlah Allahu Allah, bi, dengan ahkam, yang paling bijaksana, paling adil, al-hakimin, dari segala yang pernah menghakimi. Jamaah sekalian rahimakumullah, al-mihwar ar-ra'isiyah, atau tema utama dari surat At-Tin adalah ma'adin nas, yakni manusia diartikan seperti tambang. Arti tambang itu sesuatu yang berharga, sebagaimana Nabi pernah mengatakan, an-nasu ma'adin, ya, manusia itu seperti barang tambang, kama'adinidz dzahabi wal fiddah, seperti tambang emas dan tambang perak. Hiyaruhum fil jahiliyah, jika saat di masa jahiliyah orang ini menjadi orang yang terbaik, orang yang berprestasi, hiyaruhum fil Islam, maka juga kalau tetap dijaga dia akan menjadi orang yang terbaik, mulia dalam keislaman. Idza, ya, faquhu, apabila orang tersebut mau memahami Islam dengan benar. Sehingga kita tahu bahwa segala bentuk, ya, karakter bawaan yang ada pada kita itu diibaratkan seperti emas dan perak yang ada di perut bumi, sehingga walaupun apapun yang terjadi, emas tetap emas, asalkan apa? Kualitas dijaga, ya. Emas akan tetap menjadi emas dimanapun ia berada. Jadi manusia ini kalau yang dijaga sesuatu yang terbaik, maka dia akan tetap terbaik, ya. Bahkan karakter diri kita itu asalnya baik tadi, sebagaimana Allah memberikan kebaikan. Makanya Ibnu Katsir menyatakannya dengan, ya, saat menyebut fi ahsani taqwim, Ibnu Katsir juga menyebut, ya, makna tentang fitrah. Jadi keislaman. Jadi dengan keislaman itu, siapa yang tetap bisa menjaga keislamannya, maka dia tetap mulia. Tapi kalau dia berubah, ya, dia tidak jaga fitrah keislamannya, maka tsumma radadnahu asfala safilin, dia akan, ya, turun, dia akan diberikan derajat menjadi derajat yang rendah. Jamaah sekalian, dalam ungkapan, ya, untuk tahu seperti apa manusia, salah satunya dengan cara diajak jalan-jalan. Jadi Pak Direktur mau tahu karakter ini, diajak jalan-jalan ternyata, ya, karena as-safaru
yakshifu ma'adinan nas. Kadang-kadang dalam diajak safar ya nggak harus bareng-bareng nih, si ini mau tahu diajak jalan tuh akan ketahuan kadang-kadang karakter asli seseorang ketika dia ya safar bareng. Oh si ini ya. Makanya sering kelihatan aslinya itu kalau pas haji itu 40 hari itu akan ketahuan aslinya ya. Tetapi orang-orang yang faqahu tadi mau belajar, mau memahami, dia bisa menjaga kemuliaan manusia karena asalnya manusia itu mulia. Bahkan dalam beberapa penafsiran at-tin dan az-zaitun itu ya, mewakili tadi ya, bahwa hingga hari ini misalnya menyebut Syam itu adalah menyebut bangsa Palestina hari ini ya. Maka mereka termasuk orang-orang yang sangat mulia, sehingga orang-orang yang tidak faham akan mengatakan, ada yang bilang kenapa tidak meninggalkan Gaza saja, ketika Gaza itu menjadi lambang perjuangan bagi mereka, maka ternyata mereka tidak mau meninggalkannya. Alasannya bukan mereka ya, takut dengan mati itu, tetapi ini adalah proses bahwa perjuangan harus terus-menerus dilanjutkan. Karena salah satu keistimewaan kenapa ya saat awal-awal perjuangan Hamas itu sampai besarnya Hamas itu kan Syekh Ahmad Yasin hanya mengembalikan para pejuang itu untuk kembali belajar Al-Quran. Jadi hari Rabu kita belajar Quran ini sebenarnya sedang ya, belajar yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Karena saat itu tahun 87, 8 berapa, saat orang semua mengatakan bahwa tentara Israel itu hebat, tentaranya menakutkan, maka Syekh Ahmad Yasin ya, dengan Al-Qur'annya ditadaburi saja surat Al-Baqarah, maka akan ditemukan bahwa Israel itu enggak kuat, tapi semuanya pengecut gitu. Yang membicarakan itu apa? Al-Quran. Jadi kalau bacanya koran ya mungkin akan wah canggih ini, tapi saat ya Syekh Ahmad Yasin membuat Hamas kemudian yang diajarkan Quran, maka dikatakan di dalam Al-Quran ya, ada mereka salah satunya misalnya yang terkenal saat dibawa Nabi Musa ya, dengan Harun lalu disuruh masuk ya, ke Baitul Maqdis itu, maka di beberapa tafsir dikisahkan dia masuk ke dalam nggak nyampe tapi kompak, udah bilang aja kita udah nyampe, nanti kita ditangkap sama rajanya. Kemudian tadi ya, saking pengecutnya, saking takutnya ya, jadi akhirnya mereka tahu. Dan hanya orang-orang Palestina yang bisa membuktikan bahwa tentara Israel itu rata-rata penakut. Ya kan, mereka berani maju bawa ya cuman batu doang karena penakut. Coba kalau tentara Israel itu benar hebat, pemberani, berani nggak mereka ngelempar batu? Nggak berani, karena apa? Jago-jago kan. Jadi ini menjadi catatan bahwa perjuangannya dimulai dengan Al-Quran, maka ditadaburilah siapa Bani Israel dan kemudian Israel itu, maka mereka seberani itu untuk berjuang. Kemudian yang kedua, mereka memang memiliki jiwa pejuang. Dari 87 sampai kemarin dirilis bahwa drone ataupun
pengintai yang dimiliki oleh Israel itu sudah sangat canggih. Bahkan drone-nya itu ada bisik-bisik ngomong, ya misalnya di sini pejuangnya adalah siapa di sini pejuang? Ya sesuai namanya lah, Sudirman. Ya kan Jenderal Sudirman ada ya. Jadi kalau di sini masjid nyebut Sudirman, maka itu langsung kerekam, langsung kirim roket. Buah. Bayangkan gimana kalau pejuang Gaza itu di Indonesia, kira-kira udah lama itu apa? Tapi bertahun-tahun drone untuk keliling, ternyata kehebatan orang Palestina salah satunya mulutnya tidak ember. Jadi walaupun tahu di sekitarnya pejuang, tapi gimana caranya? Karena musuh sangat canggih, nyebut namanya itu langsung apa? Dikirim langsung roket, tapi mereka bisa menahan ucapannya. Sampai-sampai ya terakhir itu yang wafat ya, itu rumahnya ada di tengah mereka, ya, istrinya ngajar ngaji mereka, tapi semua bisa menjaga rahasia. Coba kalau di negeri mana tuh sering disebut Konoha, ditawarin duit aja kira-kira pada cerita nggak? Apalagi ditawarinnya apa? Siapa yang bisa lapor menemukan si fulan dikasih 1 miliar, kira-kira gimana? Ini menjadi catatan. Jadi mereka memang bangsa yang sangat hebat, bisa menjaga rahasia seperti itu. Bahkan nih kadang-kadang sama kawannya aja bilang ini rahasia ya, kira-kira nyampe ke kawannya lagi nggak yang dibilang rahasia? Bayangin itu ya, mereka adalah ya orang-orang yang sangat kuat ya. Kemudian bahkan secara teknologi itu tank yang dimiliki oleh Israel itu tanknya itu melihat kamera layar di dalamnya itu kayak drone. Jadi kelihatan tank dia itu seperti dilihat dari atas. Tapi kenapa tentara Palestina bisa buka tutupnya naruh bom? Gimana coba? Padahal harusnya kelihatan. Maka semua kan bertanya, kira-kira ya, pejuang-pejuang Palestina yang beneran berjuang itu punya rahasia apa? Ternyata rahasianya cuma satu, tapi kalau ini boleh bilang-bilang, pertolongan Allah kata mereka. Jadi mereka tidak pernah punya rahasia apa, rahasianya cuma pertolongan Allah saja. Makanya saat ya berkecamuknya perang, kita mau bawa tripod kayak gini nggak boleh. Karena apa? Saking hebatnya mereka, tripod begini kalau bahannya besi masuk ke sana bisa dibikin senapan laras panjang. Bayangin tripod. Jadi mereka dalam kondisi seperti itu bisa apa? Tadi orang-orang yang berbekal Al-Quran dan waktu maju-majunya Gaza ada universitas semua itu kurikulumnya termasuk alat komunikasinya nggak pakai Samsung, nggak pakai apa iPhone, nggak pakai, karena AI yang ada pada HP Samsung itu belinya adalah beli teknologi milik Israel. Jadi kalau pakai iPhone berarti apa? Langsung terdeteksi. Saya nggak iPhone, Samsung itu AI-nya ya itu teknologi Nvidia itu 70% karyawannya Israel. Jadi makanya mereka kayaknya nggak tahu pakai apa, bisa apa namanya tadi bertahun-tahun dicari tempatnya di mana, nggak ada ya. Ini menjadi catatan. Sekali lagi satu-satunya adalah pertolongan Allah. Bahkan kalau dikirim sarden yang apa namanya kalengnya kuat itu
itu oleh mereka bisa dirubah jadi bom yang pelontar itu. Jadi puyeng-puyeng kan. Jadi apa saja ketika mereka memiliki Al-Quran, kemudian tadi ya terus berjuang, kemudian minta pertolongan kepada Allah, maka kan saat mereka melemparkan apapun kan selalu dibaca itu wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, biar mengingatkan bahwa bukan kita yang melempar. Dalam berjuang itu kita hanya meminta kepada Allah, biarkan Allah yang meluncurkan, melemparkan. Jadi gambaran ya, sesuatu yang sangat apa? Sangat mulia. Diawali dari Al-Quran. Ditambah dengan apa? Ternyata mereka ditambah dengan berkuda, memanah itu. Karena mereka transportasi itu kalau pakai mobil ya gampang dideteksi. Mereka rata-rata pakai tadi kuda ataupun tadi lebih bagus jalan kaki karena tidak terdeteksi. Nah, asalnya ketika orang menggunakan Islam maka berisi bahwa banyak-banyak pemahaman dan ilmu, maka dia akan mulia. Tetapi kalau dia tidak pakai Islam maka dia akan terhina. Pernah dengar nggak yang waktu perang berkecamuk, kemudian dia bikin video datang ke Baitul Maqdis, dia bilang mana di sini nggak ada perang, aman-aman saja Masjidil Aqsa. Ya. Ada nggak waktu kemarin berkecamuk perang? Ada, namanya Abu Gosok kemarin itu. Ya, sekarang udah ketahuan pas digosok ternyata dia bukan Muslim kan gitu ya. Ya, namanya Abu Gosok. Nah, ternyata kita ini akan menyaksikan orang-orang yang tidak beriman dalam tanda kutip, menurut kita tidak beriman, ya nggak apa-apa kan, kita bilang tidak beriman, itu banyak bohongnya. Tapi kenapa banyak orang Indonesia percaya pas dibilang di Baitul Maqdis mana katanya perang itu, ternyata nggak ada. Apa jawabannya kira-kira? Kalau disampaikan ada orang nih lagi perang berkecamuk di Gaza, kemudian dia ke Baitul Maqdis, ternyata apa? Suara bom nggak ada, suara tembakan nggak ada. Apa jawabannya? Nah itu tadi, kita ternyata pengetahuannya kurang. Pengetahuannya kurang. Jadi ya, Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu ya, kalau Gaza tempat perangnya itu kita sebut di Depok, maka Baitul Maqdis itu yang dalamnya ada Masjidil Aqsa adanya di Bandung. Karena perjalanan menggunakan kendaraan 3 jam. Ya di Bandung sini sedang perang, sana denger bom nggak? Ya kagak, ya kita aja yang mau dibohongi gara-gara kita kagak paham. Ya iyalah, kalau yang paham ya iyalah. Di Masjidil Aqsa nggak ada suara bom, ya di Baitul Maqdis itu perangnya di, ya kamu ke Bandung sana perangnya di Depok, ya kamu nggak dengar apa-apa. Ada yang dia jalan-jalan ke Tel Aviv tuh mana nggak ada katanya waktu peperangan Gaza. Nah, waktu penyerangan Masjidil Aqsa dia ke Tel Aviv. Oh, di Tel Aviv nggak ada kerusuhan-kerusuhan. Ya kagak ada lah, antara Masjidil Aqsa ke Tel Aviv sama dengan dari Bandung ke Subang. Jadi Tel Aviv itu di Subang. Jadi kejadian di Bandung, ya kita kadang-kadang petanya aja kagak tahu, berarti setiap dibohongin orang yang nggak paham ya marah-marah doang, padahal ya jawabannya harusnya yang tepat. Jadi ini menjadi catatan-catatan bagi kita bahwa ternyata selama ini kita ngomong Palestina petanya kagak tahu, jadi gampang dibohongi kan. Percaya aja lagi, iya ya ternyata nggak ada perang. Ya nggak ada lah, perangnya di Depok dicari di Bandung. Dari ujung ke ujung di Bandung nggak ada suara ya bom, nggak ada tembakan. Makanya tadi ternyata dasar orang yang tidak beriman begitu, suka bohong.
Yang lebih parah dari orang yang tidak beriman apa? Orang munafik, itu lebih lagi. Jadi kalau ada orang-orang munafik ngomong itu jangan tanggapi dulu, ya, yakini aja dulu dia ngomongnya bohong gitu. Jadi carilah kebenaran sebaliknya yang dari dia omongin tadi. Atau minimal kalau orang munafik yang ngomong tadi, ini jangan-jangan kita ditipu nih. Ya kayak tadi kan ngomong di sini nggak ada perang, nggak ada bom, nggak ada tembakan. Ya iyalah dia ada di sana, tembakannya di Gaza. Maka awal sekali kenapa Gaza itu diratakan, itu kan para pejuang bilang, kami bisa saja sebenarnya Gaza itu nggak akan dihancurkan, tapi syaratnya semua orang ya di Gaza itu melaporkan di mana adanya pejuang Hamas. Nanti setelah itu mereka akan dilindungi dan akan dikasih KTP Israel. Jadi makanya mereka nggak mau, mending mati daripada tadi. Ya mereka memang orang-orang yang beriman. Ya makanya di sini yang dimaksud ya tetap tidak akan jatuh kepada derajat yang rendah itu karena apa? Karena keimanan ya. Maka termasuk yang Syam itu kan nanti ada Yaman ya, itu juga dimasukkan, sehingga beberapa tafsir menyebut saat bilang watin wazaitun itu adalah juga dikaitkan dengan mohon maaf Tursina ya. Tursina itu ya, ada Musa, kemudian dihubungkan dengan musuh-musuh Fir'aun, tapi juga di daerah-daerah itu juga ya, dulu adalah tempat di mana ya Yaman itu kerajaan yang besar, salah satunya yang terkenal adalah Abroha ya. Jadi itu kan menunjukkan asalnya dia orang yang hebat, tapi begitu menyerang Ka'bah langsung menjadi orang yang sangat hina. Jadi dari pelajaran-pelajaran itu menunjukkan, termasuk kan Mekah ya, kemuliaannya itu pertama dengan Nabi Ibrahim, kedua dengan Nabi Muhammad, kan menunjukkan ya, menunjukkan bahwa yang membuat mulia itu adalah keimanannya. Begitu dia tidak beriman maka akan hancur. Nah sama kita yang bukan siapa-siapa ini juga kemuliaan itu ada pada keimanan kita. Nah paling jelas gitu ya, paling jelas sebenarnya kalau sudah pakai ukuran-ukuran Islam, ukuran-ukuran Al-Quran, penyakit-penyakit masyarakat yang ada itu sebenarnya yang sakit apanya? Korupsi itu yang sakit apanya? Hatinya. Semua ya, narkoba, korupsi, LGBT itu semuanya yang sakit sebenarnya hatinya. Maka orang yang korupsi kalau diperiksa fisiknya ya dia sehat-sehat saja, apalagi masih muda yang korupsi, sehat. Diperiksa jiwanya sehat, karena pemeriksaan jiwa kan kalau ngomong kagak nyambung baru dibilang masalah ini ya, kalau yang masih muda ngomong nyambung ya. Jadi ternyata yang bisa mendeteksi sesungguhnya penyakit yang merusak manusia itu hanya dengan Islam. Kalau yang tidak dengan Islam nggak bisa mendeteksi. Makanya kalau hari ini misalnya ada ya menyebut misalnya LGBT bukan, dia normal, bukan sakit jiwa, yaitu bisa-bisa saja cari apa referensi yang mendukung, bisa. Tapi kalau sudah pakai Islam nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Ya kalau Islam itu kan akan ya melihat, jangankan pakai langsung Islamnya,
melihat kenyataan saja. Islam itu suka ukuran sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Contoh, rata-rata psikiater yang mengatakan bahwa ya mereka bukan sakit jiwa, sakit mental, itu karena tahun 1973 rekomendasi dari APA, American Psychiatric Association, yang mengeluarkan ya, homoseksual bukan penyakit jiwa. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan juga nggak tahu gimana caranya penyakit jiwa dibuang, ya, homoseksual dibuang dari penyakit jiwa, caranya gimana? Ya kan harusnya kalau mau buang itu dengan penelitian, dengan apa dulu. Tapi kalau kita baca kejadiannya, itu tidak dianggap penyakit jiwa dengan cara apa? Ini harusnya yang apa, kesehatan lebih tahu. Di voting, yang hadir 9.000 sekian, di voting, suara votingnya 5.800 sekian, menang. Sejak kapan? Berarti kan ada yang 4.000 sekian nggak setuju. Sejak kapan penyakit itu di voting? Kalau ada orang kayak gitu stroke di sini, kita voting aja. Jadi di voting aja ini stroke atau bukan. Jadi kalau ada 10 dokter, ya udah bilang aja bukan lah. Jadi yang 6 bilang bukan, dia bukan stroke. Kan sebenarnya harusnya malu kok di voting. Kalau yang suka organisasi dulu, ya, voting itu kalau sama banyak takut terjadi deadlock, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, keputusan nanti ditetapkan oleh pimpinan. Nah, pimpinan tahun 1973, pimpinan apa itu ada 3, yang 2 itu pelaku LGBT. Jadi kalau voting jadi kita mah jadi kayak dunia main-main. Jadi jangan rujukannya itu. Padahal kalau namanya sesuatu, periksa saja, dilihat kelakuannya, 1 orang saja, terus dilihat kelakuannya, berhasil, itu udah cukup untuk mengatakan ternyata sakit jiwanya nih. Ya gimana nggak sakit jiwa? Masa laki-laki sama laki-laki itu sudah sakit jiwa? Ya. Bilang normal kan aneh. Masa kalah sama kambing? Kambing aja kalau ketemu laki sama laki-laki pakai tanduk berantem dia mah nggak mau. Ya, itu kan menunjukkan bahwa apa? Islam itu bicara kenyataan. Kenapa mereka sampai seperti itu? Itu gara-gara mereka terjebak sendiri dalam teori gender. Jadi gender bagi mereka itu adalah kecenderungan. Jadi gimana kayak gender kecenderungan? Kalau Islam namanya gender itu kenyataan gitu. Dasarnya kan sangat jelas. Dalam hukum Islam itu nahkumu bid-dhawahir. Kami itu akan menghukumi sesuatu sesuai dengan apa? Bentuk yang kelihatan. Dalam bahasa gender, intersex itu sama dengan hermafrodit. Kan dia kan apa? Kalau saya kemarin presentasi itu LGBTQ itu kan biar jumlahnya banyak, jadi semuanya dimasukin biar dia punya banyak temen. Padahal itu udah beda-beda. Tapi intinya itu intersex misalnya itu kalau mereka ya tadi, apalagi ada 2 tadi, maka kalau ada 2 alat kelamin maka cenderung yang mana? Itu kalau mereka. Kalau Islam caranya gimana? Nanti ada yang nanya lagi, ternyata ada anak seperti ini, gimana cara menghukuminya? Maka Islam tadi nahkumu bid-dhawahir. Tunggu dulu yang lengkap alat reproduksinya yang mana? Coba.
Kalau yang lengkap laki-laki maka hukumnya dia jadi laki-laki. Kalau yang lengkap hukumnya perempuan dia jadi perempuan. Kok bisa itu kalau pakai teori gender mereka, saya ini laki-laki ya yang terjebak pada tubuh perempuan, stres lah. Nanti yang satu saya perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki, makanya dia akan operasi. Ya, untung sekarang kan terakhir itu negara mana yang mulai menentang juga nggak mau, pokoknya nggak bisa, dia tidak menerima operasi pergantian kelamin kan gitu. Jadi sekarang sih mulai lumayan itu, mulai pada normal. Ya, kan klaim mereka bilangnya rata-rata 10%. Ya udah, masa yang 90% yang normal diem aja, itu salahnya. Ya paling kenyataannya mungkin mereka cuma 3% gitu ya. 3% artinya apa? Ya kita yang 97% harus bicara bahwa ukuran itu yang benar ya. Karena apa? Ini ukurannya nggak benar. Makanya kalau baca ya gendernya Thailand itu ya itu tadi puyeng kita. Karena ya tadi ada yang belum menentukan gender, jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa kajian-kajian Islam menurut Al-Quran itu sangat sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi kami telah menciptakan kau laki-laki dan perempuan. Fungsinya apa? Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Dengan laki-laki perempuan nanti kamu berkembang biak menjadi suku-suku, berkembang biak menjadi bangsa-bangsa. Coba kalau sejenis berkembang biak jadi apa? Kagak bisa berkembang biak, habis punah ya, jadi itu ini menjadi catatan. Jadi ya ini menjadi gambaran sehingga di tahun 2018 itu mereka di Facebook itu masih per provinsi, tapi kalau diakses tahun 2026 mereka sudah per kecamatan bikin Facebooknya. Dan jangan pernah ya, tim kami kan dari 2018 2017 sudah mulai bergerak. Tim kami ada yang punya akun masuk itu ya, itu naudzubillah kan gitu. Naudzubillahnya apa? Itu transaksi sudah di sana. Misalnya ada kita waktu itu kita bedah nih gay Jasinga, coba bayangin gay Jasinga ada, jadi jangan dikira itu, hati-hati kan. Sedang cari boti katanya kan gitu ya. Ayo siapa yang siap? Saya cari yang di atas, topper berarti. Jadi kayak gitu ininya, transaksinya muntah-muntah gitu. Saya butuh yang V, apa itu V? Vertalis, itu bisa boti, bisa topper namanya V. Jadi udah kayak gitu. Dan terakhir tanggal 15 Juni itu saya ketemu ya Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor saat menyampaikan kasus terbanyak ya HIV AIDS di Kabupaten Bogor. Itu yang paling banyak penyumbang AIDS-nya adalah laki-laki, seks laki-laki dari kalangan bapak-bapak beruang berduit yang dia mungkin biar aman jadi dia sudah pesen ya, jadi dia duitnya banyak makanya dia bisa pesen, tapi yang dipesen sesama jenis itu paling banyak kan. Kacaunya apa? Itu kan akan menularkan kepada istrinya, akan anaknya bisa terkena. Jadi di tahun 2026 ini bukan bicara tentang ya tadi ya hak, bukan lagi bicara tentang mereka suka sama suka, sudah masuk arena prostitusi sesama jenis itu. Jadi bersyukurnya tahun 2026 itu
yang normal-normal banyak yang netizen itu sekarang mereka yang takut ya. Tahun 2018, 2019, 2020 mereka yang koar-koar, tapi sekarang mereka nggak berani karena bersyukur yang normal ini secara media sosial sudah bergerak, sehingga ketika ketemu mereka langsung diajar, ketemu mereka diajar, itu agak efektif. Walaupun Facebook kalau kita yang nyerang ya, tim kita tuh sudah 8 akun di take down ya, tapi mereka yang tadi transaksi gitu cari gitu nggak ada yang ditutup. Tahun 2026 sudah mulai ada apa? Grup merah putih, artinya apa? SD. Grup biru putih, SMP. Abu-abu putih, ya itu sudah sangat memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan, sehingga kami kemarin sudah datang ke MUI Pusat waktu sini ya perayaan pas saya ingatnya 1 Julinya Rabu yang lalu, kami malam dibilang kita diterima MUI Pusat, segera berangkat ya, 1 bis kami berangkat ya tadi menyampaikan data-data yang kami miliki karena ingin mendukung MUI untuk tadi ya mengusulkan undang-undang itu ya, apalagi perpresnya ada, jadi undang-undang ada, perpres ada, itu makin kuat ya. Di samping itu di tahun 2026 ini juga ketua MUI-nya ya komentarnya bagus. Ya, baik komentar yang mengatakan bahwa kita Indonesia jangan seperti barat, beda harus gitu ya. Kita kalau bisa kita tiru aja Rusia gitu ya. Ya, teroris kan sama, ancaman non militer itu kan namanya juga bisa seperti teroris. Jadi nyambung dengan perpresnya sebenarnya. Jadi yang terdekat itu kemungkinan akan ada konferensi umat Islam yang diselenggarakan oleh MUI untuk khusus membahas itu dan membahas ya kesesatan-kesesatan yang lain. Yang jelas ya, yang bisa menjatuhkan derajat manusia itu adalah kesesatan. Di mana kesesatan itu ketika kami datang di MUI itu, MUI menyampaikan penelitian kami sudah bertahun-tahun kesesatan itu menggunakan tiga orientasi. Yang pertama adalah pengen menjadi tokoh ya. Jadi kalau sekarang ada bilang bahasa semut karena dia nggak berani bilang titisan Nabi Sulaiman kan yang tahu bahasa semut kan Nabi Sulaiman ya, tapi kalau dia ngaku Nabi Sulaiman tampangnya nggak cocok, masa Nabi Sulaiman begitu. Jadi ya, ini kan artinya contoh bahwa dia pengen jadi contoh itu cari yang aneh. Yang dulu yang sudah mati misalnya itu kan bilang apa? Oh saya titisan malaikat Jibril. Ya nggak puas saya titipan Isa. Ya, jadi tapi ada aja yang ikut. Tapi yang jelas apa? Dia bisa jadi punya duit, punya macam-macam, tapi dia butuh pengen jadi tokoh. Itu faktor kesesatan satu. Jadi kalau orang duitnya banyak ini nggak apa-apa, ya dia pengen jadi tokoh. Yang kedua tadi duit. Makanya aliran-aliran sesat tuh ya, yang sekarang misalnya belum disebut sesat, masuk saja kelompok tertentu nanti dia ada iurannya segini, iurannya segitu. Ya. Contoh saja misalnya yang terkenal dulu NII KW9 nah, itu kan duit bapaknya boleh diambil karena apa? Itu rampasan perang. Jadi artinya apa? Ya masalahnya duit saja, dan itu harus setor kan? Berarti apa? Yang lebih tinggi kedudukannya duitnya lebih banyak. Coba duit. Ini orang-orang yang nggak mau kerja tapi dapat duit, ya bikin aja aliran sesat. Ya nanti setor kan gitu. Kalau dia tapi duitnya banyak berarti pengen jadi tokoh. Nah yang ketiga itu adalah pemuasan nafsu birahi. Nanti ada yang aliran sesat itu cara ibadahnya di mana ya suami istri buka baju terus tukar-tukar pasangan, ada yang berarti dari gitu. Jadi namanya aliran sesat. Ya, jadi ini menjadi catatan. Nah termasuk ketika orang berlebihan dalam memuaskan nafsu, salah satunya yang paling berlebihan memuaskan
nafsu itu adalah orang-orang LGBT. Orang-orang LGBT. Kenapa? Karena apa? Allah sendiri mengatakan 4 kan, kaum Lut itu disebut sebutan dengan yang pertama adalah kaumun ya musrifun. Musrifun itu dari kata-kata israf. Israf itu asalnya sesuatu yang boleh. Dia dilarang karena apa? Berlebih-lebihan. Jadi itu musrifun. Dalam Islam boleh seseorang punya nafsu dan menyalurkan nafsu biologisnya. Cuman syaratnya harus secara halal. Baik halal ya dengan pernikahan ataupun halal caranya. Walaupun istrinya yang halal tapi nggak boleh dari belakang. Itu menunjukkan apa? Islam ketat. Ini sudah bukan istrinya dari belakang. Yang lebih parah lagi sudah laki-laki dari belakang. Udah double, makanya israfnya, musrifunnya berlipat ganda. Jadi kita cara memahaminya gitu, yang istrinya asalnya halal saja kalau melakukannya begitu haram jadinya. Kemudian disebut kaumun mujrimun. Mujrimun tuh paling gampang inilah bahasanya ya, ini orang gampang berbuat dosa. Makanya dia kalau membunuh orang nggak merasa salah, itu udah ini luar biasa. Kemudian disebut kaumun su fasikun. Jadi sudah su buruk, fasik. Fasik itu menunjukkan walaupun dia tahu aturannya tapi akan tetap ditabrak. Makanya kan ada ya penghafal Quran yang kami tangani saja, ada itu sudah hafal Quran, lulus S2, bahasa Arabnya bagus, ilmu agamanya bagus, tapi ternyata nggak tahan gara-gara tadi sudah masuk lingkaran seperti itu bisa kena, bayangkan. Jadi jangan dikira kalau ini nggak ada. Kita tuh harus benar-benar banyak-banyak teman yang normal. Makanya kalau yang nggak normal bisa nular, ketularan tidak normal. Kemudian disebut juga kaumun adun. Adun menunjukkan apa? Udah nggak tahu batas. Ad itu adalah batas yang berhubungan dengan hukum Allah. Kalau dia tabrak, makanya yang S2 di Cilebut itu gara-gara pengen ya, tetap menyalurkan orientasi yang itu, maka dia rela daripada saya muslim lebih baik saya agnostik. Memang kamu meyakini agama yang lain? Enggak ada agama yang lebih bagus daripada Islam, tapi Islam menghalangi saya, jadi saya agnostik aja. Jadi kagak masuk akal, memang alasannya cuman nafsunya itu, nafsunya. Jadi ini menjadi sesuatu yang ya tidak waras, karena aneh, kayak dia ngerti asalnya. Kalau dia nggak ngerti mah gampang, orang nggak ngerti dikasih tahu jadi dia ngerti. Bahkan yang sudah hafal Quran kemudian ngambil sanad, berarti sudah hafalannya mungkin, bacaannya mungkin, ngambil sanad itu. Tapi sampai sekarang belum sembuh, dia sampai ya bilang ke tim kita, udahlah terserahlah Ustadz mau ngomong apa, pokoknya saya cuma satu aja cita-citanya, saya mau menikahi pasangan saya yang ada di Makassar, perempuan sama perempuan. Jadi kita dia udah hafal Quran, udah ngambil sanad, jadi kalaulah ngajarin ibu-ibu baca Quran yang bagus sama itu dia bisa, cuman ya jangan belajar sama dia lah, nanti kalau ada yang itu. Jadi ini sudah sangat sesuai apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya hadisnya itu sangat jelas, langsung bilang bunuh. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Dawa mengatakan bahkan anak kecil yang diperkosa itu ya, kesimpulannya korban, walaupun di sana tidak disebut korban, itu masih lebih baik dihukum mati daripada dibiarkan hidup. Bayangin.
Kenapa? Ya itu tadi, kalau dibiarkan hidup ya bisa sembuh tapi bisa kumat, bayangin. Berarti apa? 50-50 kan? Kayak penyakit kan bisa sembuh, bisa nggak sembuh. Apalagi kalau melihat kondisi ayatnya, namanya LGBT itu kayak kanker stadium 4 misalnya. Itu kemungkinan sembuhnya. Jadi itu yang harus dipahami. Makanya Reinhard Sinaga itu kan waktu kecilnya diperkosa pamannya. Begitu gede jadi tadi 200 sekian. Ada yang menyebut asalnya 300 ya, memperkosa sesama jenis ya. Yang di Inggris orang Sumatera kan berarti Reinhard Sinaga. Ini kan jadi catatan bagi kita bahwa pantesan hukuman dalam Islam kenapa sengeri itu ya, karena tadi akibatnya lebih buruk. Ya kan kalau masih kecil dihukum mati mungkin masuk surga, kayak kasus Nabi Khidir kan yang dalam surat Al-Kahfi kan, mungkin kalau nanti di surga itu anak kecil cium tangan sama terima kasih Nabi Khidir karena saya masuk surga gara-gara mati. Mungkin kalau hidup masuk neraka. Itu yang dipakai Ibnul Qayyim. Makanya dalam usul fikih itu kan ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengangkat bahaya itu lebih didahulukan daripada menunggu maslahat yang belum jelas. Nanti dia sembuh. Iya kalau sembuh, kalau kagak jadi zombie tadi. Itu menjadi catatan ya. Ini menjadi catatan bagi kita. Makanya Islam itu tadi sesuai dengan ini. Kenapa kalau ngikut Islam ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu terjaga, tidak akan summa radatnahu asfala safilin, karena ujungnya apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau ngikut Allah ya memang hukumnya itu paling hebat. Paling hebat. Jadi kalau orang kan ngeri, Islam mah sadis mati, ya memang itu paling bersih. Makanya ulama kan akhirnya apa? 3 ulama ahli fikih menyatakan mati, ya Abu Hanifah mati, atau kalau nggak ada mati pilihan lain kalau nggak ada mati ya. Kemudian ulama itu kalau kita bicara zina yang normal itu hukuman paling tingginya rajam, tapi untuk yang tidak normal paling rendah rajam, karena beberapa ada yang menyebut dibunuh dipancung ataupun dibunuhnya dengan cara dibakar, ada yang menyebut dibunuhnya cari bangunan tinggi kemudian dipegang kakinya dilepaskan, pokoknya yang menakutkan ya. Mau dibilang sadis ya, yang sadis ngukum orang begitu biar apa? Biar kagak nular tadi. Dan ingat, kaum Lut itu kaum yang apa? Sudah melakukan penyimpangan, baru Nabi Lut diutus. Nabi aja kagak bisa, bayangin. Gara-gara apa? Kalau sudah kena itu ternyata susah ya. Dikasih tahu jawab mulu, itu kaum Lut kan jawab mulu tuh. Ya, jadi akhirnya apa? Orang kayak gini balikin aja, habis balikin baru dilempar ya batu dengan nama masing-masing. Jadi udah kena itu pasti udah ya batunya batu membara ya dari apa? Dari neraka. Bayangkan hukumannya sangat ya jelas, tegas ya. Makanya ngadepin orang seperti ini ya tadi nggak bisa normal aja, karena apa? Dia nggak normal nanti kalau ya kita sekedar biasa saja nggak bisa. Dan Al-Quran menyebut mereka fahisyah. Fahisyah itu bukan urusan pribadi, dia akan merusak dirinya, merusak orang lain, bahkan merusak sosial. Itu sebutan fahisyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi surat At-Tin ini mari ternyata di zaman sekarang menjaga kemuliaan itu lebih susah ya, lebih susah. Anak saya 5 laki-laki semua, jadi jaganya harus apa? Lebih ekstra ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.